kemudian saudara kita Joko Widodo, ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, ya. Tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Yang kita hadapi ini kan kecil, ya. Jadi para teman polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran, kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Ya. Kemudian minta, please Mr. Jokowi, step down, stand down. Jangan. Amin Rais sekarang kumat lagi. Pada sebuah acara di Solo, Amin teriak-teriak mau menggerakkan people power. Kata Amin, waktu itu rakyat bisa berontak untuk menumbangkan pemerintahan Jokowi. Amin berteriak bersama para pengasong khilafah yang dulu mungkin tergabung dalam organisasi HTI. Dan HTI sama seperti PKI, jadi organisasi terlarang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Di bayangan kepala Amin Rais ini mungkin ya, rakyat tuh segitu bencinya sama Presiden Jokowi. Sehingga kemudian Amin berusaha membujuk-bujuk rakyat untuk rame-rame berontak. Pertanyaan kita kan simpel, rakyat yang mana yang dimaksud Amin sehingga mereka mau jadi people yang punya power dan berontak? Kalau yang dimaksud Pak Amin memang adalah rakyat pendukung khilafah yang tergabung dalam HTI, ya kita sih maklum. Karena dimanapun organisasi Hizbut Tahrir ini bercokol di setiap negara di dunia, agendanya selalu sama. Agendanya itu mereka mau mengkudeta pemimpin yang sah dengan cara membuat kekacauan, membuat pemberontakan, lalu setelah itu mengganti sistem kenegaraan yang tadinya demokrasi misalnya menjadi sistem khilafah sesuai dengan mimpi basahnya orang-orang HTI. Karena gerombolan seperti itu sadar sih, mereka itu nggak mungkin bisa menang dalam pertarungan politik kalau suasananya normal, kalau jalurnya normal, kalau pemilu dilakukan dengan biasa-biasa saja seperti banyak negara beradab di dunia. Mereka hanya bisa naik dalam kepemimpinan politik atau menguasai satu daerah. Jalan satu-satunya sebelumnya dengan mengadakan kerusuhan, dengan kekacauan, dengan darah yang muncrat. Darah siapa? Ya darah masyarakat. Jadi posisinya agak sedikit mirip nih ya antara gerombolan khilafah HTI dengan posisi Pak Amin Rais. Kan kita tahu dulu ia sempat duduk berkuasa di Indonesia juga hasil dari proses reformasi yang menumbangkan Soeharto dan itu diawali dengan suasana yang huru-hara. Ya kita tahu pengalaman kita di 1998 Indonesia itu sempat setengah terbakar, terjadi kerusuhan di mana-mana. Output dari itu terjadi perubahan politik, lalu Amin Rais bikin partai dan akhirnya naik menjadi ketua MPR di Indonesia. Tapi kan setelah proses huru-hara itu semua kembali normal. Nah ketika suasana normal, ada pemilu yang beradab, ada pergantian kekuasaan yang gak perlu darah. Proses pergantian kekuasaan dilakukan dengan cara yang tertib dan adem. Ya Amin gak terpilih, Amin kalah. Ia gak terpilih jadi presiden dalam suasana normal. Karena emang sebagian besar rakyat Indonesia gak mau dipimpin oleh orang yang model kayak gitu. Begitu juga dalam partai politik yang didirikan Amin. Ketika dia menggunakan proses pergantian ketua umum partai dengan jalur kongres yang normal, orang akhirnya memilih pemimpin yang bukan orangnya Amin Rais. Sehingga ketika dia memilih bukan berdasarkan karena pertimbangan emosinya, tapi karena pertimbangan isi kepalanya. Nah ketika orang berpikir gimana cara pilih pemimpin yang baik,
orang-orang kaya Amin akhirnya tersingkir. Dia tersingkir dari partai yang didirikannya sendiri. Jadi ya, kalau suasananya normal-normal saja, proses pergantian kekuasaan lewat jalur yang normal dan pemilu yang beradab, orang kaya Amin Rais ini susah dapat tempat lagi. Dalam suasana yang biasa-biasa saja, yang normal kayak sekarang, rakyat Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang juga otaknya normal, yang bisa kerja, yang punya visi kesejahteraan, bukan pemimpin yang tukang kompor. Coba deh, tanyain pendapat orang soal ajakan people power yang diteriakan Amin Rais sekarang. Paling ketika ditanya, lo setuju nggak kalau Indonesia ada people power yang dipimpin oleh Amin Rais? Orang mungkin jawabnya singkat, gile Lundro, kita lagi santai-santai aja, ngapain ikut-ikutan Amin? Simpel deh, survei kredibel menunjukkan bahwa 80% lebih orang Indonesia itu setuju dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Mereka suka, mereka memberikan approval rating yang tinggi. Kenapa mereka suka? Karena hasil pembangunannya ya jelas terasa. Infrastruktur yang dulu sulit kini terbangun. Bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, jalan, bendungan, irigasi, itu semuanya dibangun dengan serius oleh pemerintah sekarang. Bukan cuma itu, desa juga mendapat kucuran biaya sampai 1 miliar per desa. Uangnya dari mana? Dari APBN. Ketika uang itu didistribusikan sampai ke komunitas masyarakat paling kecil, uang itu berputar di sana. Otomatis meningkatkan ekonomi di daerah-daerah paling terpencil di Indonesia. Ekonomi bergeliat, ekonomi bergerak, tumbuh, kebutuhan masyarakat pada akhirnya bisa tumbuh juga, bisa terantisipasi juga. Belum lagi program jaminan sosial masyarakat seperti BPJS, subsidi pendidikan, subsidi pangan bagi rakyat miskin. Sebagian besar masyarakat merasakan bedanya kondisi sekarang yang kehidupan mereka jauh lebih baik dibanding zaman ketika Pak Amin Rais dulu duduk sebagai ketua MPR. Sekarang Amin Rais bikin partai baru namanya Partai Umat. Nah, karena apa? Dia kan sudah terdepak dari PAN, nggak diakui lagi di sana. Kalau orang-orang Partai Umat itu memelototi hasil survei dari lembaga-lembaga survei, kayaknya sih, ini kayaknya loh, bukan nyumpain, partai ini nggak akan banyak pemilihnya. Mungkin nggak akan lolos electoral threshold. Dulu aja ketika masih jayanya, Amin gak bisa tuh menjadikan PAN sebagai partai pemenang pemilu. Apalagi sekarang ketika udah uzur, dia membangun partai baru. Artinya ya, orang-orang Partai Umat, Amin Rais sadar, sekali lagi kalau proses pemilu berjalan normal, kayaknya partainya Pak Amin ini akan menjadi hiasan di surat suara doang. Cuma diintip-intip, cuma diraba-raba doang, tapi nggak dicoblos. Kesian deh. Jadi karena sadar mungkin ya, zaman ini sudah normal dan dia tidak bisa mengandalkan suasana normal untuk berkuasa. Nggak bisa berharap dari pemilu yang tertib dan adem. Makanya ia teriak-teriak atau bersikap seperti Power Ranger. Lo tahu dong Power Ranger, kalau zaman gua kecil gue suka nonton tuh. Pahlawan yang ngelawan monster yang kalau dia berantem gedung-gedung pada rubuh. Jadi syarat seorang Power Ranger itu bisa berperan dalam kehidupan masyarakat. Syaratnya apa? Ada kerusuhan, ada monster, ada masyarakat yang ketakutan. Jadi kalau Pak Amin mau berperan seperti Power Ranger, dia teriak people power agar ada kegaduhan dan kebutuhan terhadap Power Ranger jadi tinggi di masyarakat. Sementara kalau hidup kita sedang baik-baik saja, masyarakat nggak butuh pahlawan super seperti Power Ranger.
Masyarakat dalam suasana yang normal kayak gini lebih membutuhkan presiden atau pemimpin yang bisa bekerja dengan baik. Memimpin yang punya keterampilan teknis manajerial. Seorang pemimpin yang ngerti negosiasi ekonomi dan politik dalam kancah internasional. Dan itu dimiliki oleh seorang Joko Widodo. Orang biasa, bukan superpower, tapi punya keterampilan teknis, punya kesabaran, punya kemampuan negosiasi ekonomi dan politik di luar negeri. Jokowi bukan manusia super yang ketika beraksi, gedung-gedung pada hancur. Seperti keinginan Pak Amin Rais ketika dia mau beraksi, harus kerusuhan dulu. Kalau di mata saya ya, teriakan Amin soal people power ini kayaknya loh. Lebih karena dia merasa iri dengan keberhasilan Presiden Jokowi. Ketika Jokowi membangun Indonesia, membangun infrastruktur, mampu berdekatan dengan rakyat, fokus meningkatkan ekonomi Indonesia. Pada saat yang sama, Pak Amin hanya berdiri di pojokan, duduk, memandang dengan takjub. Kok bisa ya orang yang kayak Jokowi ini bikin Indonesia maju kayak gini? Kok dulu gue nggak bisa? Meski sesama anak Solo, Amin merasa kan gue lebih Islam dari Jokowi. Dia merasakan gue lebih pintar dari Jokowi karena gue lulusan luar negeri. Dia merasa kan gue lebih besar dari Pak Jokowi karena gue adalah lokomotif reformasi. Iya, tapi sekarang posisinya Amin Rais itu hanya pimpinan partai umat yang mungkin nggak lolos electoral threshold. Dan Pak Jokowi adalah presiden Indonesia. Jokowi bukan cuma dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Coba kalau lihat deh, ketika dia turun ke masyarakat sambutannya masih luar biasa. Dia juga disegani oleh banyak pemimpin dunia. Dia dihormati oleh banyak pemimpin dunia karena dianggap berhasil membawa Indonesia lompat atau melangkah dari krisis kemarin. Amin berteriak-teriak itu barengan sama pemuja khilafah dan gerombolan sakit hati. Sebagian orang-orang yang waktu itu teriak-teriak bareng Amin juga nasibnya sama seperti Amin. Mungkin dia dulu pernah menikmati kekuasaan, jadi komisaris, atau menikmati kekuasaan yang juga kekuasaan pada saat mereka berkuasa nggak beres-beres banget. Tapi karena ulahnya sendiri, ya akhirnya mereka tersingkir dari kekuasaan. Akhirnya mereka nggak lagi berkuasa. Jadi teriakan itu seperti orang yang punya perasaan post power syndrome. Weh dulu gue pernah berkuasa loh. Padahal sekarang dia nothing, bukan siapa-siapa. Mungkin ya karena perasaan iri dari Pak Amin Rais itu juga. Dia akhirnya mau mengajak rakyat untuk memusuhi orang lain. Tapi rakyat Indonesia kan gak sebodoh perkiraan Amin. Orang Indonesia itu sesungguhnya ngerti berterima kasih. Ngerti cara mencintai pemimpin yang sudah membuat negeri ini menjadi lebih baik. Orang Indonesia itu beneran cinta damai. Gak suka dengan kerusuhan. Kita ini ada 500 sekian pilkada kabupaten kota, ada 30 sekian pilkada provinsi. Toh nggak ada kerusuhan, toh nggak ada suasana yang mencekam seperti digambarkan Pak Amin. Rakyat kita biasa-biasa saja. Satu-satunya pemilu yang repot kan kemarin di Jakarta yang dimotori atau memberi keuntungan Anies Baswedan. Kan itu yang pemilu yang mesti dihindari. Amin sekarang ngancem people power dari Solo. Tapi coba dengerin deh jawaban Gibran Rakabumi. Katanya Amin tuh ya nggak usah dipikirin, santai wae. Jadi ketika urat lehernya Amin Rais hampir putus untuk teriak-teriak people power, sebagian orang Indonesia cuma ngedumel. Orang stres, paling kayak gitu. Gue Eka Kuntadi, terima kasih.